Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ghurril muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin wa akhirul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun alaina binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu kuburahum radah min radil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Halaman 216, baris keberapa dari bawah? Ustaz Nazaruddin? Ketiga. Nah, masih tentang i'tikaf, karena kita insyaallah ya taklim kita terakhir malam Rabu, besok sudah tawakuf. Jadi tradisi kita biasanya ya sebelum tawakuf kita baca tentang saum, tentang puasa, karena kita sudah memasuki bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu syahr Sya'ban illa qalilan. Beliau dalam bulan Sya'ban itu banyak berpuasa. Kenapa? Lianna fihi ya yurfa'u amali wa ana uhibbu an yurfa' amali wa ana sha'im. Karena ya di bulan Sya'ban itu ya yaitu diangkat amalku. Berarti semua manusia dilaporkan kepada Allah. Dan aku menginginkan di saat amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Ya, jadi Rasulullah tuh lebih banyak ya puasa di bulan Sya'ban, tentu setelah bulan Ramadan, tapi tidak sebulan penuh. Kemudian ulama ittifaq tentang kemuliaan bulan Sya'ban, terutama itu nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini aksar ulama sepakat. Ya, semua ulama, bukan aksar tapi semua sepakat bahwa itu adalah malam atau lailah mubarakah. Kita sangat dianjurkan untuk banyak ya taqarrub kepada Allah, ya. Makanya kebanyakan ulama itu ya menganjurkan jamaah untuk kumpul di masjid untuk zikir. Ya, jadi ulama sepakat bahwa malam nisfu Sya'ban adalah lailah mubarakah, itu baik ahli hadis maupun ulama-ulama. Kemudian untuk kumpul di masjid ini ikhtilaf. Ada dalam kitab sejarah Mekah itu, dulu di Mekah itu malam nisfu Sya'ban orang pada ke masjid, pulang wajib segala macam. Enggak dipandu, masing-masing aja. Kemudian mereka bawa air zam-zam, lalu mereka bawa pulang. Kepada orang yang sakit itu diberikan air zam-zam, alhamdulillah sembuh. Ini keberkahan malam nisfu Sya'ban. Jadi sayang kalau kita tidak isi dengan ya baca Quran, ya kan. Kalau ada pun baca Yasin memang nggak ada ketentuan, tapi kan itu termasuk baca Quran, gitu. Ini kan hebatnya ulama-ulama kita ini digiring ke masjid. Bahwa kalau kita di rumah nggak mungkin lah, paling pada main, nonton TV, ya justru digiring. Meskipun hanya dari maghrib sampai isya kan lumayan.
ya kan, daripada ngapain. Ya, inilah ulama-ulama kita. Memang dulu tradisi masyarakat Syam, Syria dan sekitarnya seperti itu. Yang paling sahabat itu mereka menghormati. Gitu. Itu aktsarul ulama. Ya, jadi sepakat ulama ya dalam nisfu Sya'ban itu malam yang baik. Gitu. Ya, harus diisi dengan hal-hal yang bersifat positif, berbentuk ibadah. Ya, jadi kalau ada mengatakan bid'ah, kumpul di masjid nisfu Sya'ban, ini orang nggak benar. Ya, orang kumpul di tempat ibadah lalu ngaji masa bid'ah. Ya, ini yang ada-ada. Ya, itu. Nah, saya lanjutkan baris ketiga ya, tentang i'tikaf. Jadi i'tikaf itu berdiam di masjid ya. I'tikaf itu ada yang sunat, ada yang masnunah, ada yang dimanzurah, dinazarkan. Wa'lam annahu la yushtaratu, dan ketahuilah bahwasanya tidak disyaratkan. Fi jawazil khuruji, tentang bolehnya keluar dari masjid. Syiddatul hajati, yaitu mempunyai kebutuhan yang sangat. Kita tahu bahwa i'tikaf ada yang tidak ditentukan waktunya, ada yang ditentukan. Orang nazar, lalu nazarnya i'tikaf di masjid 1 bulan umpamanya. Ya, kenapa i'tikaf ini dibahas setelah bab puasa? Karena i'tikaf di bulan puasa itu lebih afdol. Kapan saja boleh kita i'tikaf itu berdiam di masjid. Cuma di bulan Ramadan sangat dianjurkan, terutama 10 terakhir bulan Ramadan, karena di situ dimungkinkan ya terjadinya malam Lailatul Qadar, terutama di malam-malam ganjil. Nah, kalau orang nazar niat i'tikaf selama 1 bulan, maka dia nggak boleh keluar dalam 1 bulan itu, atau diniat 10 hari, ya juga nggak boleh keluar selama 10 hari kecuali ya ada kebutuhan. Dan di sini tidak disyaratkan kebutuhan itu ya kebutuhan yang sangat. Wa idza kharaja, dan apabila dia keluar dari masjid untuk memenuhi kebutuhannya, la yukalliful isra'a, dia tidak harus berjalan cepat. Bal yamshi ala masyatihi al-ma'hudati, bahkan dia berjalan seperti biasa. Jangan lari biar cepat kembali ke masjid, jangan. Ya, jalan biasanya seperti jalan gitu. Ya, makanya Rasulullah SAW, kalau kita di rumah menuju musola atau masjid, sudah qomat, jangan lari, jalan aja biasa. Ya, kita sholat sedapat kita, mau dapat 1 rakaat kayak bersama imam, 2 rakaat, jangan lari. Kalau jatuh, ya nggak dianjurkan. Ya, jangan lari. Sebab orang di dalam menunggu sholat atau akan melakukan sholat itu disebut sholat. Ya, walaupun dia lagi jalan itu dianggap sholat, udah. Tenang aja jalannya biasa, jangan lari, jangan. Oh udah qomat tuh lari. Ya, akhirnya apa jatuh gak jadi jamaah. Jalan aja biasa, jalan biasa tapi. Walau ta'atta aktsara min adati, batala i'tikafuhu alal madhabi. Maka seandainya dia jalan pelan banget, tidak seperti biasa, sengaja dipelan-pelanin gitu, batala i'tikafuhu, maka batal i'tikafnya. Alal mazhabi, berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Wala yajuzu al-khuruju li'adatil maridi, dan enggak boleh orang yang sedang i'tikaf di masjid dengan waktu tertentu dan bentuknya nazar, enggak boleh keluar dari masjid untuk membesuk, untuk nengokin al-maridi, orang yang sedang sakit. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Harus tetap diam di masjid. Wala li sholatil janazati, dan nggak boleh keluar untuk sholat janazah. I'tikafnya di musola, di al-masyuri. Lalu sholat janazah di masjid, dia nggak boleh keluar dari musola ini, karena niat i'tikafnya di sini. Lalu ada sholat janazah, dia nggak boleh ke masjid, keluar dari musola ini nggak boleh, gitu. Makanya kenapa alasannya? Karena dia harus mengutamakan yaitu i'tikaf di masjid, biar apabila ada salat jenazah dia nggak perlu keluar. Itu tujuannya. Ya, dia salah dia kenapa i'tikafnya di musola gitu, sementara salat jenazah ada di masjid umpamanya. Ya, itu dia nggak boleh ke sana.
Wa idza kharaja liqadil hajati, dan apabila dia keluar masjid untuk buang air. Ini bahasa halusnya qadil hajah. Ya, buang air. Ya. Falahu ayat tawaddu'a, maka dia boleh mengambil air wudu. Boleh berwudu. Ya. Kalau seperti pengambil kayaknya kesannya ya ini mengambil nggak dosa, ini dapat pahala. Itu ngambil air wudu. Orang kan nyebutnya orang kita ngambil air wudu kan? Mana mau ambil air wudu? Ya Allah. Ya. Kenapa? Dia boleh wudu kharijal masjidi, di luar masjid. Ya. Dia buang air. Gitu. Ya, tujuannya buang air di luar masjid, karena di masjid nggak ada WC, ya kan? Ya, ini boleh nih, ya termasuk yang diperbolehkan. Karena dia harus sholat, harus baca Quran kan, megang Quran, harus punya wudu. Dia wudu keluar dari masjid. Enggak, dia buang air, tujuannya buang air. Tapi dia boleh juga wudu di situ. Ya, padahal niatnya bukan wudu, buang air. Kenapa? Boleh. Liana zalika, karena wudu itu yaqa'u taba'an. Itu ngikut gitu, taba'an itu ngikut. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa itu. Bi khilafi ma law ihtaja, berbeda apabila atau seandainya dia butuh ilal wudu'i wudu min ghairi qadil hajati, tanpa buang air, fa innahu la yajuzul khuruju, maka dia tidak boleh keluar dari masjid. Kenapa? Karena di masjid ada tempat wudu. Di masjid tempat wudu pasti ada. Tapi kalau WC, ada masjid yang nggak ada WC. Tapi kalau tempat wudu masih pasti ada. Kalau masjid, musola nggak ada tempat wudu, rubuhin aja tuh musolanya masjidnya. Ya yang bener aja masuk masjid nggak ada tempat wudu. Nah, dia keluar niat ambil wudu, ini nggak boleh. Tapi kalau tadi dia keluar buang air, boleh. Sekalipun nanti sekalian wudu gitu. Setelah buang air, berarti di luar masjid itu boleh. Tapi ya kalau niatnya hanya untuk wudu, la yajuzul khuruju. Ya, nggak boleh keluar dari masjid. Alal as-sahih, ya berdasarkan pendapat yang lebih sahih. Kenapa? Idza amkanal wudu'u fil masjidi, apabila dia bisa wudu di masjid. Artinya apa? Setiap masjid punya tempat wudu, kecuali ya masjidnya apa? Mesin airnya mati. Itu kan? Airnya kosong. Ya di toren kosong, nggak keluar tuh air dari keran, dia boleh keluar dari masjid untuk niat wudu di luar masjid, gitu. Makanya di sini idza amkana, bila memungkinkan dia wudu, artinya apa? Airnya ada. Wa minal a'zari, dan termasuk uzur, di mana orang yang tawaf nazar dalam waktu tertentu ya boleh keluar masjid. Ma idza hadat al mar'atu, yaitu apabila orang perempuan ya mengalami masa haid ketika i'tikaf. Jadi i'tikaf itu bukan hanya orang laki, orang perempuan boleh. Bahkan dulu istri baginda Rasulullah SAW, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan, itu punya tempat di masjid, dikurung gitu, khusus para istri baginda Rasulullah SAW ya. Jadi sangat dianjurkan di 10 terakhir ya, di 10 terakhir. Makanya ada masjid-masjid besar seperti masjid Pondok Indah ya, itu memanfaatkan. Jadi orang yang wukuf di situ, yang i'tikaf di situ selama 10 hari dijamin makannya, atau dikasih makan tapi bayar. Ya kan? Bayar cukup mahal. Jadi kalau punya duit boleh lah begitu. Jadi 10 hari itu khusus kita ibadah. Ini i'tikaf itu sendiri sebuah ibadah, kita isi dengan baca Quran, sholat, sunat, itu luar biasa itu. Ya apalagi bisa ke Mekah 10 terakhir. Ya mudah-mudahan, ya amin ya rabbal alamin. Itu manfaatin kalau punya duit banyak. Ya i'tikaf. Ya kenapa udah nggak mikirin lebaran lagi udah, ya kan? Apaan-apaan udah cukup. Nah kalau macam kita masih mikirin lebaran, ya kalau yang banyak duit silakan. Itu bagus itu. Ya tradisi i'tikaf.
Ya cuma ngarepin bayar makan gratis susah dah, ya jarang, ya itu bayar. Kayak di Pondok Indah tuh bayar. Nah kalau perempuan yang iktikaf lalu ya keluar haid, yalzamuha al-khuruju, maka dia wajib keluar masjid. Kenapa? Karena orang haid nggak boleh berdiam di masjid, haram. Makanya saya melihat banyak masjid ya suka dipakai untuk pelaksanaan akad nikah seperti Ittihad. Saya nggak pernah dengar tuh pengurus Ittihad ngasih pengumuman bagi ibu-ibu yang sedang haid tolong untuk tidak berdiam di masjid. Nggak ada itu. Kalau ibu-ibu sampai masuk masjid, karena yang nganter pengantin kan bukan laki-laki doang, justru yang paling banyak ibu-ibu. Dan ibu-ibu itu pasti ada yang sedang mengalami haid. Karena nggak ada pengumuman, ya kan? Akhirnya mereka menganggap nggak haram kan? Itu tanggung jawab pengurus. Pengurus tanggung jawab. Ya, ibu-ibu yang sedang haid karena memang nggak ada larangan, mereka duduk. Itu haram. Ya lagi etika pejabat harus keluar, ya harus keluar. Makanya saya lihat masjid-masjid itu hanya mau nerima duitnya doang. Tapi nggak bertanggung jawab, harusnya kasih pengumuman. Maaf ibu-ibu yang sedang berhalangan untuk tidak masuk masjid. Cuma resikonya, konsekuensinya, masjid itu harus menyediakan tempat khusus ibu-ibu yang nganter yang sedang haid. Dan kasih TV monitor. Kan bisa jadi yang sedang haid apa? Ibunya kan, ibu pengantin. Dengan atau saudaranya. Sementara pengen siapa sih nggak mau lihat pengantin kan? Pengen lihat pengantin. Makanya supaya mereka nggak ketinggalan lihat pengantin, kasih TV di ruang khusus, bukan masjid. Gitu. Nanti mereka bisa menyaksikan itu. Gitu. Ya ini nggak diumumin kagak. Ya duitnya mau. Itu kan satu paket. Ya gedung, ya kan? Dengan apa? Akad nikahnya di masjid. Pembaca Al-Quran juga satu paket tuh semua. Ya satu paket. Gitu. Ya. Tapi mereka nggak tanggung jawab. Ini dosa. Ya saya yakin pasti ada yang sedang haid. Puluhan ibu-ibu begitu kan pasti ada lah. Ini nggak ada larangan, gitu ya. Nah maka di sini termasuk uzur, bahkan wajib bukan saja uzur. Kalau yang iktikaf itu perempuan lalu haid, yalzamu. Ini kata yalzamu itu wajib artinya. Wajib dia al-khuruju, keluar dari masjid. Nah kemudian wahal yanqati at-tatabu', apakah urutannya itu diniat 10 hari lalu batal, baru 3 hari batal. Ya kan batalnya tadi itu haid. Ya atau tadi ya batalnya itu haid dia keluar. Ya, keluar. Ya, ini termasuk azhar artinya tidak dosa, keluar. Dan ketika haidnya habis, ini katakanlah di Ramadan. Apakah dia melanjutkannya itu harus berturut-turut? Nazara, dilihat dulu. In kanatil muddatu, jika masa waktu di mana dia niat i'tikaf, entah itu 10 hari, 5 hari, alati nazaratha, yang dia niatkan nazar, tawilatan, lama, la tanfakku anil haidi ghaliban lam yanqati, dan ya biasanya ya tidak akan lepas dari haid ghaliban, umumnya lam yanqati itu tidak dianggap putus berturut-turutnya. Artinya apa? Dia tinggal nyambung. Wa in kanat tanfakku farraju anha tanqati'u. Jadi kalau dilihat putus ya, maka dia juga putuslah berurut-urutnya. Gitu. Ya, ini cara mengkodoknya. Wa minha, makanya kalau i'tikaf jangan niatkan apa? Nazar. Ya. Nazar itu jadi wajib. Gitu. Nazar itu jadi wajib. Jadi nazar itu sebenarnya ibadah sunat, cuma diniatkan nazar maka jatuhnya wajib. Gitu. Nah, kalau wajib itu harus dikodok. Diniat 10 hari lalu batal, ini harus dikodok. Sama dengan puasa.
Ya, sama dengan puasa gitu. Karena puasa itu kan dia berdiri sendiri. Makanya setiap malam harus niat. Artinya kalau kita sudah 10 hari, lalu hari 11 batal, hari 11 doang yang batal, yang 10 hari sebelumnya nggak batal. Ini nggak satu paket, sendiri, sehari gitu. Ya, maka ketika mengkodoknya, pokoknya batalnya 10 hari, ya kan? Berarti ke hari ke-20 lah. Ya, maka kodoknya ya ini harus berturut-turut. Tidak harus berturut-turut. Boleh kita kodok Senin Kemis gitu ya. Nah, jadi saran saya kalau nazar ya, kalau etikaf itu jangan niatkan nazar. Ya, jadi kalau diniatkan nazar itu jadi wajib. Kalau tidak diniatkan nazar, lalu kita keluar dari masjid, selesai, udah batal udah. Ya, batal itikaf kita, tapi dapat pahala dari itikaf kita yang setelah kita laksanakan. Itu ya. Jadi ya nazar itu yaitu niat nazar karena Allah ya dalam mengerjakan ibadah yang bersifat sunat, maka jatuhnya adalah wajib. Ya, itu wajib itu. Ya, wajib jatuhnya wajib ya. Makanya kalau orang ya nazar ya dikaitkan dengan, biasa kan nazar itu ada yang mutlak, ada yang mu'allaq, digantungkan kepada yang lain. Umumnya orang nazar itu digantungkan kepada hal yang lain. Umpamanya dia lagi sakit nih, ya lalu dia nazar, saya nazar, atau bahasa Arabnya walillahi alayyah, karena Allah wajib atasku. Tentu niat nazar kayak gitu. Atau bahasa Indonesia saya nazar, ya kalau saya sembuh saya akan memberikan santunan kepada anak yatim 10 orang umpamanya. Ya, nah maka begitu dia sembuh wajib gitu. Biasa kan orang suka lupa dengan nazarnya. Lagi mintanya ingat nazar, pakai nazar. Begitu dikabulkan lupa sama nazarnya. Ya, banyak kan begitu. Ya, banyak kan maklar begitu. Ya, maklar nazar nih lagi punya usaha, kalau goal dia mau nazar, ngasih santunan kepada anak yatim. Udah goal dia lupa. Ya, itu utang kepada Allah, wajib itu. Ya, nazar itu jatuhnya apa? Wajib, ya. Makanya jangan niat nazar lah. Ya, risiko gitu ya. Jadi cukup udah niat sunat aja. Wa minha, dan di antara uzur-uzur, alasan-alasan yang dibenarkan untuk keluar dari masjid bagi orang yang sedang nazar, al-maradu, yaitu sakit. Paingkana yasukku ma'ahu al-muqam, jika berat baginya untuk tinggal di masjid karena sakit, ya jadi bacanya muqam. Kalau makom itu tempat, muqam itu apa? Tinggal, berdiam. Ya, itu ada perbedaan. Itu fainkana ya suku, ya suku itu apa? Berat. Ya, makanya dalam sabda Rasulullah SAW ini kita nyumpahin kepada pemimpin yang menyusahkan rakyat. Ya, man waliya amral muslimina fasyaqqa alaihim fasyaqqa alaih. Itu hadis sahih. Orang yang diangkat menjadi pemimpin tapi menyusahkan rakyat, doain semoga dia disusahkan oleh Allah. Itu hadis. Ya, kalau kata Syukuran Makmun, ini hadis politik katanya. Hadis politik. Ya, kita sumpahin gitu. Disuruh sama Rasul, fasyaqqa alaih. Sumpahin semoga Allah beratkan kehidupan dia, susahkan kehidupan dia. Ya, itu. Kita nyumpahin enggak? Nyumpahin harusnya. Ya, ada pemimpin menyusahkan rakyat, kita sumpahin supaya dia disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dia nggak bisa tinggal di masjid, susah tinggal di masjid, kahajati seperti dia butuh ilal firasyi, tempat tidur. Ya, masa mau bawa tempat tidur ke masjid? Ya, gitu. Ya, dia sakit, tidurnya harus pakai tempat tidur umpamanya, maka dia boleh pulang. Wal khadimi, dan juga dia perlu apa? Orang yang ngurusin dia, pembantu. Wa taruddu di tabibi, seperti bolak-baliknya dokter untuk memeriksa. Fayubahu lahul khuruju, maka diperbolehkan baginya untuk keluar masjid. Wala yabtulu bihi at-tatawu, dan tidak batal
ya dengan sakit itu at-tatabut berturut-turut al-Azhari berdasarkan pendapat yang lebih kuat. Wa kadza law khafa, demikian pula boleh keluar dari masjid, bahkan harus seandainya dia khawatir talwisal masjidi, mengotori masjid. Contohnya apa? Kaidrokil bauli wal ishali, seperti dia beser, kencing mulu. Ya, sementara etikaf di masjid kan berdiri di masjid. Nah kalau di kencing mulu ngotorin masjid, dia harus keluar. Au ishalu, ya, atau ya tadi baul itu kencing, ishal itu berak-berak gitu ya, buang-buang air. Wal madhabu annahu la yanqati tatabu'u, dan itu tidak memutuskan berurutan. Artinya berurutannya itu ya tetap begitu dia sembuh dia lanjutkan. Itu masih tidak harus dimulai dari awal. Dia nazar 10 hari, 5 hari dia buang-buang air, ya kan? Ya jangan tetap di masjid, keluar. Nanti begitu dia mau qada, ada tuh nazar, ya nazar, maka boleh langsung. Ya boleh langsung. Artinya apa? Tidak dimulai dari awal. Ya, tidak dimulai dari awal. Kemudian wah taraza asyekhu, dan memberikan pengecualian. Asyekhu, Syekh Abu Suja itu mengarang takrib, ya disebut syekh. Biqaulihi, dengan ucapannya di pengecualian, la yumkinul muqamu ma'hu anil maradi, yaitu tidak memungkinkan dia tinggal di masjid karena sakit al-khafifi, yang ringan. Kalau sakit ringan dia memungkinkan untuk tinggal di masjid. Kasudai, seperti apa? Pusing. Ya, seperti apa? Pusing. Ya, sakit kepala. Wal hima, ya, dan juga apa? Demam. Al-khafifati, yang ringan, fala yajuzu lahul khuruju, maka enggak boleh dia keluar dari masjid, bisa bidzalika, disebabkan penyakit yang ringan. Ini pengecualian. Jadi yang boleh keluar dari masjid dan tidak membatalkan i'tikaf, artinya ada apa? Dia boleh melanjutkan nanti setelah sembuh, ya, itu penyakit-penyakit yang berat. Tapi penyakit ringan, cuma pusing doang umpamanya, ya demam doang, ya ringan, itu tidak harus keluar masjid. Fa in kharaja batalat tatabu'u, maka jika dia keluar masjid karena sakit yang ringan, batalat tatabu'u, maka batal tatabu'nya. Urutannya yang dia telah lakukan tadi, diniatkan 10 hari, baru 5 hari. Walau kharaja nasian, seandainya ada orang sedang i'tikaf lalu keluar dari masjid, nasian, tapi lupa bahwasanya dia sedang apa? I'tikaf, kan nggak boleh keluar. Lalu dia keluar, kenapa? Dia lupa. Yang baru tumben i'tikaf, ya kan? Bisa jadi, ya kan? Ya bisa jadi perasaan dia tidak nazar i'tikaf, ya tidak i'tikaf di masjid, lalu setelah sholat dia keluar, ya dia keluar. Gitu, au mukrohan, atau dipaksa. Lam yanqati tatabu'uhu alal madhabi, maka tatabu'nya, urutannya itu tidak terputus berdasarkan mazhab Syafi'i. Kemudian waman akhrajahu zalamatu, orang yang dikeluarkan dari masjid, orang sedang i'tikaf dikeluarkan dari masjid, az-zalamatu, oleh orang-orang yang zalim. Ya, oleh orang-orang yang zalim, zulman lil musadarati au ghairiha, yaitu untuk mengusir dia atau selainnya, au khaufa min zalimin, atau dia takut terhadap orang yang zalim. Fakharaja, kan ada orang zalim yang akan menzalimi dia, dilihat masuk masjid, dia buru-buru keluar, kabur. Ya, kabur. Wastataro, dan dia bersembunyi. Kharaja, dia keluar, kabur. Wastataro, dan bersembunyi di dalam masjid. Bakal mukrahi, maka sama dengan orang yang dipaksa keluar masjid, makanya nggak batal. Wa in kharaja li haqqin, seandainya orang yang i'tikaf keluar dari masjid li haqqin, karena ada satu hak yang harus dilakukan, ya wajib alaihi, yang wajib atasnya, katakanlah bayar utang.
ya kan wajib ya. Sementara orang yang akan dibayar utangnya itu ada di luar masjid. Wa huwa mumatilun, dan dia itu ya sudah jatuh tempo nggak bayar, namanya mumatil. Maka dalam sabda Rasulullah SAW, matulul ghani zulmun, orang yang sudah mampu bayar utang tapi nggak mau bayar, itu adalah zalim. Ya kan orang utang kan biasanya untuk menggantinya kan ngasih tempo. Tadi saya bayar bulan depan gitu. Bulan depan. Biasa kan begitu. Ya istilah kita bukan bulan depan, habis bulan. Habis bulan ya itu. Nggak ada bulan depan, habis bulan. Tuh Betawi itu punya tuh. Habis bulan. Nah, begitu habis bulan, dia udah mampu bayar, dia kagak bayar. Dia kagak bayar. Ya sekarang ini kan susah. Orang ya ketika minjam ya dibaik-baikin kita. Begitu waktunya bayar, ditagih marahan dia. Nah, itu kacau tuh. Ya. Jadi dalam Islam itu meminjamkan itu bagus sekali. Ya, namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bahkan meminjamkan ada satu pendapat ya, itu lebih besar pahalanya daripada sedekah. Alasannya karena kalau orang minjam itu pasti butuh. Ada orang minjam tapi nggak butuh, ada nggak? Nggak ada. Karena minjam itu malu. Ya kalau dikasih, kalau nggak dikasih lebih malu lagi. Ya. Tapi kalau sedekah, orang yang kita berikan sedekah belum tentu butuh. Makanya sedekah boleh kepada orang kaya, boleh banget. Ada orang kaya nih nggak pernah zakat, kasih sedekah, kasih zakat, biar dia merasa ya bahwa dalam harta dia itu udah hak bagi mustahik. Boleh, ya gitu. Itu satu pendapat, ya. Tapi pendapat yang kedua mengatakan sedekah lebih baik. Kenapa? Karena kalau orang meminjamkan itu pasti mengharapkan apa? Dipulangin. Ya kan? Dipulangin kan? Tapi kalau orang sedekah ngarepin pulangan nggak? Ngarepin dipulangin nggak? Ya kagak. Orang sedekah 100.000 ya udah hilang duitnya, tapi pahalanya tetap. Tapi kalau meminjamkan itu ada harapan apa? Dipulangin sama yang minjam, ya kan? Berarti ada harapan. Jadi kalau kita lihat di situnya, ya lebih afdal sedekah. Memang ada dua nih ulama, ya ada dua, ya gitu. Jadi ya kita dianjurkan memberikan atau membantu, ya. Tapi juga Islam mengancam yang dibantu kalau sudah mampu bayar, nggak mau bayar ini zalim. Matul ghani zulmun. Ini ada orang udah jatuh tempo utangnya, dia nggak mau bayar. Lalu diitikaf di masjid. Ada yang nagih di luar masjid. Ya, di luar masjid. Lalu dia keluar. Ada yang nagih ke rumahnya, lalu dia pulang keluar masjid. Ya, untuk ke rumahnya bayar utang. Gimana tuh? Ya, batal itikafnya. Kan buat bayar utang, li hakim. Ya kan? Hak orang lain. Iya. Kalau pas jatuh tempo kagak batal, itu udah jatuh tempo. Dia zalim berarti kan? Sudah jatuh tempo, dia punya duit, dia kagak mau bayar. Gitu. Ya. Pas udah lewat jatuh tempo, ada orang lagi ke rumahnya, dia pulang. Ada apa? Dia keluar dari masjid, batal. Karena dia sudah berbuat zalim kepada orang lain. Ya. Tapi kalau belum jatuh tempo, ada orang lagi utang nih, kan pemahamannya kayak gitu. Lagi utang nih belum jatuh tempo, atau pas jatuh tempo dia pulang, nggak batal itikafnya. Yang luar biasa ini, ya kan? Dikalahin itu hak Allah daripada hak manusia. Ya, gitu. Itikaf kan apa? Takor kepada Allah, tapi apa? Merugikan orang lain. Itu tadi menunda bayar utang. Ya, dia keluar, batal itikafnya. Karena dia apa? Menzolimi orang. Dengan dia apa? Tidak membayar utangnya pas jatuh tempo. Ya, padahal dia punya duit, gitu. Ya, makanya benar sabda Rasul, matul ghani zulmun. Kemudian ini kesini masih panjang nih. Ya, ini segini lagi dikit banget nih. Setelahnya udah bab haji. Ya, habisin apa? Ya, habisin. Kemudian, ya. Jadi litaksiri, karena dia apa? Lalai. Ketika membayar utang, taksir. Wa in hamala
sekalipun dia sifatnya menanggung utang orang lain. Ya, amal itu apa? Memikul, artinya membawa. Yang dimaksud adalah menanggung utang orang lain. Dalam fikih itu namanya babud doman, bab menanggung utang orang lain. Ini terjadi ketika Rasulullah SAW didatangkan oleh seorang jenazah. Selalu tanya, ya hal taraka syai'an, apakah mayit ini meninggal sesuatu? Kata sahabat, enggak. Lalu kata Rasul, hal alaihi dainun, apakah mayit ini punya utang? Sahabat jawab, kalau nggak salah 2 dinarin, atau salah satu dananir. Itu kan ada mengatakan 2 dinar, ada mengatakan 3 dinar. Pokoknya punya utang. Lalu Rasulullah nggak mau sholatin, tapi sahabat nggak apa-apa, disuruh. Rasulullah nggak mau. Ya, Rasulullah nggak mau. Kalau Rasulullah mau, ini bahaya ini. Nanti orang punya utang, kalau dia mampu bayar, sengaja nggak mau bayar, pas meninggal nyuruh Rasulullah sholatin, kan diampunin dosanya. Bisa orang kayak gitu nanti, nggak mau bayar utang. Nah, itu hikmahnya. Sama dengan orang bunuh diri. Orang bunuh diri, kalau tidak menghalalkan bunuh diri, itu tetap muslim, wajib disolatkan. Rasulullah nggak mau. Rasulullah aja nggak mau, sahabat disuruh. Begini, kalau Rasulullah sholatin, ini banyak yang bunuh diri. Mumpung Rasulullah masih hidup, kita bunuh diri aja, nanti yang sholatin Rasulullah, yang doain Rasulullah, kan doanya mustajab. Nah itu, jadi itulah Rasulullah menghindari itu. Nah jadi ya ada kata sahabat, ya punya utang. Lalu ya ada namanya Abu Darda. Kata Abu Darda, ya alayya dainuhu ya Rasulullah, aku yang bayarin, ini namanya doman, aku yang bayarin utangnya. Rasulullah mau mensolatkan, karena tanggung jawab utang itu sudah beralih ke Abu Darda. Makanya benar atau bagus, sebelum sholat jenazah ada salah seorang keluarga memberikan sambutan. Yang paling pokok dalam sambutan itu adalah apa? Itu minta maaf pada jamaah untuk apa? Untuk almarhum itu jenazah. Yang kedua, kalau memang punya utang, mohon diselesaikan kepada ahli waris atau keluarga. Dengan demikian, maka tanggung jawab utang mayit beralih kepada keluarganya, gitu. Dan keluarganya jangan asal nanggung doang. Bayarnya kagak mau, ya susah juga. Ya harus betul-betul. Kalau memang betul-betul punya utang dan lagi, ya bayarin gitu. Ya jangan nanggung doang. Gitu. Nah, itu seperti itu. Ya gitu. Jadi bagusnya itu sebelum sholat jenazah. Biar mayit ini tanggung jawab utangnya beralih kepada keluarga. Makanya Rasulullah SAW setelah Abu Darda menjamin utang sahabat ini, Rasulullah baru mau mensolatkan. Luar biasa kedudukan utang. Pantas Rasulullah bersabda, matul ghani zulmun. Ya, itu menunda pembayaran utang sementara dia mampu adalah perbuatan zalim. Kemudian wa akhraja lam yaqul. Ya. Jadi wa in kharaja, ini pengertiannya begini. Ya, batul taksiri. Wa in humila wa ukhrija, itu bacanya begitu. Jika dia digotong dan dipaksa, dikelusir dari masjid, lam yaqul, enggak batal. Bukan kemauan dia. Jadi yang nagih ini karena sudah disolimi marah-marah gitu. Dia ke masjid, mana si itu? Utang belum bayar, udah kelewat jatuh tempo. Ini yang ngasih utang marah gitu. Pada gitu bawa bawa preman gitu kan. Ya, dia masuk ke masjid, diambil kan gitu. Lalu dipaksa keluar di masjid, itu nggak batal karena bukan kemauan dia. Itu ya. Itu. Tadi pembahasannya begitu sebenarnya. Ini saya wa in humila itu salah. Tapi nggak apa-apa lah ya. Saya artikan tadi doman itu sebenarnya nggak lain. Ini humila yang tadinya dibawa lalu dikeluarkan. Tapi kalau doman juga tadi penting. Ya, doman itu menanggung utang orang lain. Itu bagus sekali. Abu Darda dia menjamin utang orang lain. Kemudian, walau doanya seandainya orang yang sedang etikaf di masjid dipanggil li adai syahadatin untuk memberikan kesaksian dalam persidangan. Wa illam yata'ayyan alaihi adauha, jika tidak tertentu atasnya untuk melaksanakan kesaksian itu, nazaro, lihat dulu.
illam yata'ayyan at-tahammulu batala tatabuhu alal madhab. Jika tidak tertentu ya untuk menjadi saksi, artinya bukan orang tertentu, bukan dia, itu batal tatabunya alal madhab. Jadi batal itikafnya. Tapi wa in ta'ayyana, kalau memang dia diharuskan menjadi saksi, ini maka ada dua pendapat. Asauhuma, dua pendapat yang paling sahih. Ya, satu pendapat dari dua pendapat yang paling sahih itu adalah min ziyadatir radi, dari kitab Ziyadatir Radha, la yabtulu, enggak batal tatabunya. Kemudian walau kharaja li sholatil jumu'ati, seandainya orang itikaf lalu keluar dari masjid untuk sholat Jumat, batala itikafu, batal itikafnya. Kenapa? Salah dia. Kenapa itikafnya bukan di masjid jame yang dilakukan sholat Jumat, biar dia nggak pernah keluar masjid, ya kan? Ini itikaf apa seminggu termasuk hari Jumat, itikafnya nazar di musola, nggak boleh keluar dari masjid. Wah enak dong, nggak begitu, nggak, dosa dia. Ya, kenapa itikafnya nggak di masjid? Kalau di masjid kan dia nggak harus keluar dari masjid untuk sholat Jumat, karena dia itikafnya di musola, ya kan? Atau di masjid jame yang tidak dilakukan apa? Ya sama saja musola, masjid, ogari jame, ya tidak dilakukan sholat Jumat, ya dia harus keluar dari masjid. Nah itu batal. Itikafnya alal azhari, berdasarkan pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Liimkanil itikafi, karena dimungkinkan dia itikaf fil jami'i, di masjid jami', di masjid yang dilakukan sholat Jumat, bukan di musola. Ya itu. Walau khofa fawatal haji, dan seandainya orang yang itikaf niat seminggu, ini orang kagak ngerti, ya kan? Dia sementara sudah niat haji, ya niat haji, kan niat haji itu dari mulai bulan Syawal, ya itu kelamaan memang. Jadi dalam firman Allah, al-hajju asyhurun ma'lumat, ya haji itu di bulan-bulan tertentu. Artinya apa? Kapan kita sah niat haji? Itu dari bulan-bulan Syawal itu. Ya, tapi biasanya jamaah kita itu niat haji ketika tanggal 8. Itu ketika akan berangkat ke Arafah. Itulah dia niat haji, nawaitul hajja, ya wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, kemudian dia itikaf nih, itikaf niat 1 hari penuh. 1 hari penuh. Dia kagak mikirin tuh, ya, bahwa dia harus ke Arafah. Dan Arafah itu dalam waktu tertentu, ya, yaitu pada tanggal 9, ya wukuf, namanya wukuf, setelah zuhur sampai subuh. Dia niat itikaf dari zuhur sehari, tentu ketemu zuhur lagi. Kalau dia tetap itikaf, dia nggak dapat haji. Yang mana yang diluluin? Keluar dari masjid untuk mengejar wukuf. Jangankan itu, sholat aja. Ada orang ya berangkat ke Arafah di malam 9, kan wukufnya tanggal 9, malam 9 kan gitu ya, malam 10 berarti, malam 10 ya, wukuf kan dari zuhur itu tanggal 9 sampai tanggal 10, sampai subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Dia berangkat malam. Kita tahu wukuf itu sepanjang itu, dari mulai zuhur sampai subuh. Bukan harus ya sepanjang waktu itu, enggak, sebentar saja sah wukuf kita, sejam umpamanya atau kurang dari sejam, tapi setelah zuhur sah, lalu kita keluar sah. Tapi yang afdal adalah menggabung wukuf waktu malam dan waktu siang. Makanya alhamdulillah jamaah kita itu digabung. Mereka berangkat dari Arafah ke Muzdalifah itu setelah maghrib, setelah menjamak, ya, yaitu takdim maghrib dan isya. Kemudian mereka bergerak ke Muzdalifah untuk mabit. Ya, itu berarti menggabung siang dan malam. Malamnya maghrib doang, ya, siangnya yang agak lama dari zuhur sampai maghrib. Ya, itu paling bagus ya. Wukuf menggabung siang. Dia orang wukuf milih malam. Begitu diberangkat ke Arafah, ya dia belum sholat isya. Itu gambarannya ulama begitu. Belum sholat isya. Nah, kalau waktu sudah mepet ke waktu subuh, seandainya dia sholat isya dulu, ketinggalan dia wukuf.
Yang mana yang diduluin? Wukuf atau sholat isya? Ya, wukuf. Setahun sekali. Ya, dan kodoknya susah. Apalagi sekarang pakai apa? Pakai kuota kan? Ya, di batal tahun itu belum tentu 10 tahun lagi dapat apa bisa kembali haji. Maka yang dibatalkan kata para ulama apanya? Subuhnya apa? Sholatnya tunda. Sholat isya kodok udah jatuhnya. Ini gambaran. Ya saya kira nggak mungkin lah orang pergi haji ya sampai lalai sholat isya gitu. Ya sehingga dia khawatir apa? Ketinggalan waktu wukuf ya. Umpamanya terjadi ya kayak gitu. Isyanya dikalahkan. Ya isyanya dikalahkan. Nah ini ada orang khawatir ketinggalan haji. Ya. Kharaja ilaihi, maka dia harus keluar masjid untuk apa? Haji. Ya gambaran haji pawat itu adalah itu wukuf. Wa batala i'tikafu dan batal i'tikafnya. Walau jama'a batala i'tikafuhu. Seandainya dia berhubungan dengan istrinya ketika i'tikaf, batala i'tikafuhu, batal i'tikafnya. Ya batal lah. Li'annahu munafin, karena berhubungan sekalipun dengan istri itu bertentangan lil i'tikafi ya dengan i'tikaf. Wa hadza bi syarti kaunihi, dan hukum ini berlaku dengan syarat dia itu apa? Mukhtaran. Ya, mukhtaran, yaitu tidak dipaksa. Ya. Zakiron lil i'tikafi, dan dia ingat dia sedang i'tikaf. Tapi kalau dia lupa lagi i'tikaf lalu dia berhubungan dengan istri, ya nggak apa-apa. Jangankan i'tikaf, puasa aja boleh. Ya puasa boleh nggak? Lagi puasa ini siang hari lupa bahwa dia lagi puasa, istrinya godain mulu, lalu terjadi hubungan intim, kagak batal. Ya kagak batal. Cuma resikonya begitu ingat cabut. Sama dengan orang tayamum. Ya tayamum. Ya tayamum, istrinya habis haid, air kagak ada, sementara suaminya pengen make. Nah dalam Al-Quran kan harus apa? Mandi dulu kan? Ya mandi dulu baru bisa dipakai. Karena air nggak ada, lalu dia apa? Tayamum. Mandinya diganti dengan boleh nggak? Boleh. Boleh. Akhirnya apa? Suaminya boleh ya kumpul dengan istrinya karena tayamum. Tapi begitu ada air, ya meskipun sedang enak-enaknya harus dicabut. Ya, didengar ada air keluar. Jadi nggak ada airnya karena apa? Mati lampu umpamanya. Dicari ke sana kemari, tangga nggak ada juga. Sementara udah ngebet kan, ada dia berhubungan. Lagi berhubungan, kedengaran tuh. Tadi keran nggak ditutup. Ya kan, dengeran air keluar, harus dibatalin. Ya, gimana tuh? Nanggung, nggak pakai nanggung. Jadi mandi dulu, setelah mandi baru terusin. Ya, ini hukum. Karena tayamum itu kalau ya disebabkan nggak ada air, begitu ada air langsung tayamumnya batal. Sekalipun tayamumnya selama 1 bulan, nggak ada air sebulan, begitu ada air batal dia tayamumnya. Sekalipun dia belum batal, kentut belum, segala macam, artinya membatalkan tayamum dia belum melakukan. Lalu ada air seketika batal. Ya itu seperti itu. Nah ini ada orang ya apa lagi i'tikaf, ya itu berhubungan tapi lupa. Ya lupa. Ya jadi yang batal itu mukhtaron, nggak dipaksa. Zakirul i'tikafi, ingat bahwa dia lagi i'tikaf, aliman bitahrimi, dan dia tahu bahwa berhubungan dengan istri sedang i'tikaf itu adalah nggak boleh, haram. Ya qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian mubasyarah, berhubungan dengan istri sementara kalian sedang i'tikaf di masjid. Ya, dengan i'tikaf di masjid. Jadi gimana nih? Ya, gambarannya. Ya, gambarannya ya apa namanya? Berhubungan dengan istri di masjid ya. Wa'lam annahu law basyara, dan tahu bahwasanya seandainya dia mubasyarah bilamsin, nyolek doang, megang doang. Ya, megang doang. Ya.
au qublatin atau nyium doang, bisyahwatin, nggak berhubungan, nggak penetrasi lah, kata siapa itu, ya, dan dengan syahwat. Panzala, lalu keluar. Maaf nih agak-agak ini bang, begini bahasanya gimana? Ya, lalu keluar. Batola i'tikafuhu, ya, maka batal i'tikafnya. Karena ada mubasyarah. Ada mubasyarah. Ya, ada apa? Ada sentuhan. Ya, sama dengan lagi puasa. Kalau puasa keluar mani, ya disebabkan ngelamun atau mimpi di siang hari nggak batal. Tapi kalau ada mubasyarah, megang istri segala macam, batal. Batal. Ya, apalagi sampai berhubungan gitu. Ya, ini nggak ada mubasyarah, gitu. Ya, lagi puasa ngelamunnya nggak gitu ya. Lalu keluar. Nggak batal, terusin puasanya. Tapi wajib mandi. Nah, kalau ini ada mubasyarah, itu dengan ciuman, memegang, wal istimna'u biyadihi, dan onani dengan tangan sendiri, ya, wartabun al-basyarat itu sama dengan mubasyarah. Wala basyara nasian, dan seandainya dia berhubungan dengan istri karena lupa dia sedang i'tikaf, maka jima'i ini seperti jima'i pada nasian. Kalau jamaah, jadilah ada orang berjamaah, dia satu lain dan sah di malam hari saja. Selama itu ya apa namanya dan bisa keluar selesai. Wallahu a'lam. Kedua, 10 terakhir